Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan mobil lab for PCR. Ini terjadi pada tahun anggaran 2020 ya, pada saat pandemi COVID, di mana anggaran ini berada pada Dinas Kesehatan Kota Manado yang dianggarkan sekitar 8,7 M. Setelah dilakukan penyelidikan, bahwasanya terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan, dan setelah dihitung kerugian keuangan negaranya ada sekitar 3 M menjadi kerugian negara. Sehingga dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan, kami telah menetapkan beberapa tersangka seperti yang disampaikan, inisial SR dan inisial BP selaku Direktur PT Pertamina Nusantara sebagai pengadaan. Tadi ditanyakan apakah ada kemungkinan tersangka lain. Ya, nanti potensi tersangka lain tentunya masih ada. Ini nanti akan berdasarkan keterangan-keterangan daripada saksi dan tersangka yang sudah kita amankan, masih memungkinkan adanya potensi terhadap tersangka lain. Nanti perkembangannya kami juga akan laporkan kepada rekan-rekan sekalian. Saya kira demikian. Seperti rekan-rekan wartawan tadi sudah disampaikan bahwa saat ini kami juga menangani tindak pidana korupsi yang diduga terjadi pada kantor provinsi Sulawesi Utara ya, memberikan hibah kepada Sinode Gemim tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, ini dari tahun anggaran tersebut, anggaran yang sudah dihibahkan kepada Gemim itu sekitar 21,5 M. Tentunya dari pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang terkait dengan proses pemberian dana hibah. Apakah Sinode Gemim ini merupakan organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang boleh menerima hibah secara terus-menerus dari provinsi atau kabupaten lain. Untuk perbuatan melawan hukumnya, ini kita sudah menemukan bahwasanya ada hal yang dilanggar. Namun untuk perhitungan kerugian negara, keuangan negara, ini kami sudah mengajukan kepada BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian negara akibat dari pemberian dana hibah ini. Sambil menunggu hasil audit, tentunya kami juga akan melakukan pendalaman lagi terhadap saksi-saksi siapa saja yang berperan ataupun berpotensi untuk dijadikan tersangka. Memang sampai saat ini ada beberapa saksi yang perlu diambil keterangan untuk membuktikan perbuatan ini, dan masih ada dokumen lain yang harus kami peroleh untuk membuat terang penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, apabila dokumen-dokumen ini sudah terkumpulkan, tentu ini akan memudahkan tim audit untuk melakukan verifikasi terhadap dana hibah yang diberikan oleh Pemprov kepada Sinode Gemim. Namun sampai saat ini hasil audit itu masih berlangsung ya, sehingga kami penyidik harus menunggu itu. Sehingga dari hasil nanti temuan tim audit dan juga dari saksi ahli Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pemberian dana hibah, barulah nanti akan ditentukan siapa yang menjadi tersangka, baik yang menerima ataupun yang menikmati dari hasil kejahatan ini. Kemudian adapun tindakan selanjutnya, apabila dokumen yang lain ini belum kami temukan, mungkin nanti kami akan melakukan upaya paksa untuk melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di Pemprov Sulawesi Utara dengan memberikan dana hibah ke Sinode Gemim. Sampai saat ini memang yang berpotensi jadi tersangka ini belum bisa kita rumuskan karena masih menunggu hasil audit dari BPKP dan juga keterangan ahli dari Kemendagri. Mungkin demikian.
berpotensi menjadi tersangka apabila pemenuhan dua unsur terkait perbuatannya seperti yang diamanatkan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tentu semua berpotensi kalau memang memenuhi unsur, jadi tidak ada tebang pilih ya. Kemarin juga saksi-saksi yang rekan-rekan tanyakan sudah dimintai kembali keterangan untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan peran dan fungsinya, khususnya bagi rekan-rekan yang menjabat di dalam tim anggaran pemerintah daerah. Ya, sudah. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan rumah sakit Darmo ini masih dalam rangka penyelidikan ya. Sudah beberapa yang diperiksa dan kami juga sudah mendapatkan bahwasannya BPK ini sudah dari awal sudah ada temuan kerugian negara dari pembangunan rumah sakit pertama Darmo. Kalau tidak salah, dari kerugian negara yang ditemukan dari hasil pemeriksaan BPK ada 1,3, namun ini sudah dikembalikan sebesar hampir 1 M, tinggal sisanya 300 juta lagi yang harus mereka kembalikan. Nah, ini kelebihannya dari pelaksanaan pembangunan rumah sakit pertama. Namun demikian kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan, juga melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap dokumen atau surat yang berkaitan dengan juga tindak pidana korupsi yang terjadi. Tadi kalau ditanyakan apakah bagaimana tadi mantan bupati sudah diperiksa, ya kita betul bersama untuk bupati kan tidak boleh diperiksa karena beliau ini adalah salah satu calon grup yang ikut kontestasi dalam pemilihan saat ini. Ya, karena rekan-rekan juga habis pilkada secara lebar, rekan-rekan pun sudah paham seperti apa penanganan terhadap para kontestan. Saya kira nanti perkembangan selanjutnya kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sampai saat ini memang belum ada arah ke sana, itu tidak. Cukup Pak.